sekali kakak bisa bertemu adik-adik meskipun adik-adik masih di rumah. Gimana nih, sudah siap untuk kebaktian? Sudah mandi? Sudah cantik? Sudah ganteng? Oke, sekarang adik-adik siapin dulu ya kitab dan alat tulisnya untuk nanti mencatat. Oke, sudah siap? Kita siapkan hati kita dulu. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kalau sekarang adik-adik sudah siap untuk kebaktian, yuk kita nyanyi. Kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik pada tahu kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tilihlah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dasar kita. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan istrinya
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mengaku dosa kita. Mungkin selama seminggu ini kita sering menyakiti hati orang tua kita, mama, papa, adik, kakak, atau misalnya orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita mau merenungkan dosa kita dan kita mau minta ampun sama Tuhan sambil menyanyikan Tuhan Bila Hati Kawanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ikuti di dalam hati. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu, memasuki hadirat-Mu, memohon kasih anugerah, pengampunan dosa dan pelanggaran kami. Banyak hal di dalam waktu-waktu kami tidak mendengarkan orang tua kami, bapak dan mama. Kami menyakiti teman-teman, bahkan kami tidak mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang yang lebih tua daripada kami. Demikian juga guru-guru yang mengajarkan. Tuhan, aku datang di hadapan memohon kasih-Mu, ampuni aku, kuduskan aku. Kiranya hatiku Tuhan hanya memuji dan memuliakan Engkau dan menuruti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, ikutilah doa ini bersama-sama kepada adik-adik. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu ini, yaitu dari Kidung Agung pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun?
yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigis seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin terkadang apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, semua yang Tuhan berikan adalah baik. Kita akan bernyanyi semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat
Adik-adik, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dari Amang Sintua. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita akan bernyanyi, Satukanlah Hati Kami. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Kudus, tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, beri roh pengertian kepada adik-adik sekolah minggu, anak-anak-Mu. Ajari hamba yang menyampaikan firman kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita semua sesuai amanah KKBP dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Hizkia adalah Raja Yehuda, keturunan ke-14 dari Daud. Dia generasi ke-14 dari nenek moyangnya Raja Daud. Seperti yang kita dengarkan tadi, Hizkia ini raja yang takut akan Tuhan. Dia menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala yang dibangun oleh ayahnya Raja Ahaz. Ayahnya Raja Ahaz hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu Daud. Tuhan berbicara kepada Hizkia, oleh karena namaku dan oleh karena hambaku Daud. Tuhan itu memegang janjinya kepada Daud. Seperti tema di minggu ini, sesuai almanak HKBP, membangun keluarga bahagia. Seperti apakah membangun keluarga bahagia di dalam keluarga Kristen? Membangun keluarga bahagia yaitu hidup seturut firman Tuhan. Hizkia melakukan itu. Dia merobohkan semua mesbah-mesbah berhala, semua tiang-tiang berhala dihancurkannya. Bahkan tongkat ular tembaga Musa pun dia hancurkan. Kenapa? Karena pada masa itu bangsa Yehuda, tongkat ular tembaga Musa sudah disembah menjadi tiang berhala. Sementara kalau melihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel, tongkat itu dipakai oleh Musa.
yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika tongkat itu menjadi berhala, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan Hizkia berani memusnahkannya. Jadi tidak melihat sejarah dari suatu benda, apakah itu berharga bagi keluarga, bagi diri kita. Apalagi orang Batak hampir sama dengan orang Israel, orang Ibrani, marga. Saya marga Silayan, mungkin ada benda pusaka di marga Silayan. Tapi ketika itu menjadi berhala, itu harus dimusnahkan. Hizkia membangun keluarga yang bahagia, bukan hanya di dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga besar bangsa Yehuda. Semua keluarga harus hidup seturut dengan firman Allah. Hizkia memerintah, dia menjadi raja di usia 25 tahun. 14 tahun ketika dia memerintah, di tahun ke-14 Yerusalem dikepung oleh Raja Sanherib. Hizkia sangat ketakutan karena Raja Sanherib membawa bala tentara yang luar biasa jumlahnya, 185.000 bala tentara. Dan juru minum agung daripada Raja Sanherib, Raja Asyur, menghina Allah Israel. Hizkia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Hizkia, kalau kita membaca di pasal sebelumnya, di pasal 7, bagaimana Tuhan memerintahkan malaikatnya membinasakan bala tentara Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib. 185.000 tentara dibinasakan. Ketika bangsa Asyur telah pulang, sisa-sisa tentara pulang, Raja Sanherib pulang ke negerinya, baru beberapa waktu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Hizkia pada saat itu sakit. Kita baca di ayat yang pertama. Hizkia mendengar pesan daripada Nabi Yesaya, yaitu Tuhan mengatakan supaya dia meninggalkan pesan terakhir kepada keluarganya. Itu sangat memukul dirinya. Dia sangat terkejut. Dia hidup begitu giat menuruti kehendak Allah, tapi ketika dia sakit, Nabi Yesaya datang, dia mengharapkan ada kesembuhan, tetapi Nabi Yesaya mengatakan dia akan mati. Nabi Yesaya mengatakan sesuai firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Hizkia tidak bisa menerima penyampaian firman Allah yang disampaikan oleh Yesaya kepadanya. Dia menangis, dia berdoa, dia meratap, dia menghadap dinding. Kalau menghadap dinding artinya dia turun dari singgasananya. Dia merendahkan dirinya. Dia berseru kepada Tuhan. Tangisannya didengar oleh Tuhan. Ketika itu Yesaya sudah berjalan hendak keluar, baru sampai di pelataran tengah. Allah berbicara kepada Yesaya supaya kembali, mengatakan kepada Hizkia bahwa Allah akan menyembuhkannya. Hizkia terkena penyakit bara. Penyakit bara itu kalau zaman sekarang kanker ganas. Bara itu jenisnya kanker ganas.
kanker ganas, ada yang hanya dalam tempo singkat, dia sudah stadium akhir dan umur orang tersebut tidak lama lagi. Jadi Hizkia ini mengalami penyakit kanker ganas, barah, jadi ada borok yang besar, yang busuk. Itulah sakitnya Hizkia. Yesaya mengambil sebuah kue ara. Kue ara ini makanan yang enak, tetapi kue ara ini itulah yang dipakai oleh Yesaya untuk menyembuhkan penyakit Hizkia. Kue ara ini diletakkan di bara. Penyakit bara yang ada di dalam tubuh Hizkia, dan Hizkia sembuh. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa Hizkia dalam 3 hari akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia minta tanda kepada Yesaya. Yesaya mengatakan 3 tapak berjalan matahari, 10 tapak itu sama dengan 1 hari. 1 hari di bangsa Israel hitungannya bukan seperti kita. Kalau kita 24 jam. Tapi kalau bangsa Israel pada masa itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu. Jadi kalau matahari terbenam hitungannya sudah ganti hari. Itu kalau bagi bangsa Israel. Jadi sekitar 12 jam. 12 sampai 14 jam. Tetapi Hizkia mengatakan kepada Yesaya, itu perkara mudah kalau hanya 10 tapak maju. Hizkia minta mundur 10 tapak. Kalau pada masa itu pengertian manusia bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi. Yang benarnya adalah bumi yang mengitari matahari. Hizkia minta mundur 10 tapak, artinya mundur 1 hari. Tuhan mendengarnya dan Tuhan melakukannya. Jadi adik-adik, bagaimana kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan hidup dari setiap orang yang mematuhi firman-Nya, yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Keluarga akan berbahagia. Membangun keluarga bahagia itu adalah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Bahkan kita belajar hari ini, Hizkia, seorang raja, Maharaja Yehuda, sekalipun dia sudah melakukan hal yang baik, tapi Tuhan bisa mengizinkan sakit berat mengalaminya. Bahkan Tuhan mengatakan melalui hambanya Yesaya bahwa dia akan mati. Tinggalkanlah pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu. Tapi Hizkia tidak putus asa. Dia berseru, dia meratap, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan mendengarkannya. Tuhan mengingat janjinya kepada Daud, nenek moyang Hizkia, dan Hizkia disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi adik-adik di tengah-tengah keluarga. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman kudus-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau mengukirnya di dalam hati sanubari kami, khususnya adik-adik sekolah minggu kelas tangguh. Engkau tumbuhkan adik-adik kami ini Tuhan di dalam pengenalan akan firman-Mu.
di dalam pengenalan Engkau. Engkau senantiasa menyertai adik-adik kami dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk persembahannya adik-adik nanti bisa transferkan saja ke rekening BCA Gereja atau OVO, Dana, atau GoPay. Nomornya ada di sebelah sini ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari NKB 133, Syukur Padamu Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan keampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Berikutnya, jangan lupa ikut pengajaran di kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Selamat hari Minggu.